Pembalasan anak laki-lakiku. Part 74. Ada apa dengan Lukman? Of Ali. Setelah pertemuanku dengan Om Handoko tadi, aku langsung pulang dan tidak lupa membelikan beberapa makanan untuk orang di rumah. Salma dan Mia pasti akan cemberut jika aku pulang dengan tangan kosong. Karena mereka selalu menungguku di luar ketika jam pulang kerja seperti ini. Dari tadi ponselku juga sengaja dimatikan agar tidak ada lagi gangguan dari Tante Maya dan Ayah. Setelah aku pikir-pikir, kata-kata Om Handoko tadi ada benarnya. Jika menuruti balas dendam dan keinginan, maka permasalahan kami tidak akan selesai. Apalagi Tante Maya dan Ayah adalah tipikal orang yang pendendam. Mereka pasti tidak akan tinggal diam begitu saja ketika aku berhasil membuat Tante Maya dikeluarkan dari pekerjaan. Tapi pikiranku masih tertuju pada ucapan Tante Maya saat tadi di telepon. Dia menangis meminta bantuanku karena katanya Ayah jatuh di kamar mandi. Benarkah itu atau hanya cuma karangannya saja agar aku mau menemui mereka? Karena seingatku Ayah tidak pernah ada riwayat darah tinggi. Yang ada Ayah hanya menderita penyakit asam lambung kronis. Jikapun Ayah mengalami stroke seperti yang dikatakan oleh Tante Maya tadi. Bukankah itu sama sekali bukan urusanku? Anggap saja itu sebagai hadiah dari doa kami dulu. Mungkin ini semua akan berakhir jika aku tidak meladeni mereka lagi. Aku hanya perlu melindungi ibu dan adik-adikku dari manusia tidak tahu diri itu. Selebihnya biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri. Aku akan mendengarkan nasihat dari Om Handoko yang mengatakan jika aku harus berhenti. Assalamualaikum, ucapku ketika sudah berada di depan pintu samping ruko. Tumben hari ini ibu tutup lebih cepat. Biasanya ibu akan tutup toko setelah pukul 5 sore. Waalaikumsalam, jawab seseorang yang aku tebak adalah suara Salma. Terdengar suara kunci yang diputar kemudian pintu terbuka dengan lebar. Nih bawa masuk ke dalam. Jangan lupa sisakan untuk nanti malam. Aku memberi 2 kantong plastik makanan untuk cemilan kami semua pada Salma. Sengaja aku membeli banyak karena besok adalah hari Minggu. Jadi bisa dipastikan mereka semua akan bergadang dan menghabiskan waktu untuk menonton. Banyak banget, Bang. Mau jualan? Tanya Salma dengan wajah menyebalkan. Aku hanya meliriknya tajam, kemudian dia langsung tertawa dan ke belakang membawa makanan dengan susah. Aku mengikutinya dari belakang, kuedarkan pandangan ternyata tidak kutemukan Lukman dan juga Nanda di sini. Padahal rencananya aku akan mengajak mereka untuk bermain futsal nanti malam. Nanda sama Lukman kemana? Kok tumben sepi? Tanyaku pada Salma yang sedang menyimpan cemilan tadi di dalam kulkas. Dia menulis sebentar kemudian kembali fokus dengan kegiatannya tadi. Sedangkan di mulutnya sudah ada coklat batang yang dimakan. Bang Nanda ada di atas lagi main dengan Mia dan juga Anto. Kalau Bang Lukman katanya tadi dia mau ke rumah temannya, jawab Salma sambil terus memasukkan cemilan ke dalam kulkas. Aku menghampirinya dan mengambil 1 susu kaleng kemudian langsung naik ke atas. Aku berencana akan mandi dan mengganti pakaian dengan baju rumahan. Ali, kamu sudah pulang? Tanya ibu ketika aku baru saja sampai di lantai 2. Iya, Bu, ini aku mau mandi dulu, soalnya capek banget, jawabku sambil mengurut tengkuk. Beberapa hari ini aku memang merasa sering lelah, padahal pekerjaan di kantor juga tidak terlalu banyak. Mungkin ini akibat dari banyaknya beban pikiran yang terkuras. Mandilah, tapi setelah itu kita bicara sebentar, ucap ibu lagi dengan wajah serius. Aku hanya mengangguk mengerti dengan ucapan ibu barusan. Setelah selesai membersihkan diri aku langsung mengenakan pakaian rumahan. Setelah itu aku langsung keluar untuk menemui ibu yang sedang menemani Anto menonton televisi. Kita bicara di sini aja, Bu, tanyaku pada ibu yang masih menyuapi Anto dengan cemilan yang aku beli tadi. Kita bicara di teras samping saja. Nanda kamu jagain Mia dan Anto ya. Ibu ada urusan sebentar. Iya, Bu. Nanda mengambil alih makanan yang ada pada tangan ibu kemudian menyuapi Anto. Sedangkan aku mengikuti langkah ibu yang sudah duluan berjalan ke arah teras samping. Di sini kita bisa melihat langsung pemandangan perumahan elit. Pemandangannya cukup indah, dan jika di malam hari juga terasa sangat nyaman. Aku biasanya menyelesaikan pekerjaan kantor di sini. Apa ada yang penting, Bu? Kayaknya aku merasa mau disidang. Tanyaku pada ibu yang sudah duduk. Mata ibu sedikit menyipit ketika wajahnya tersapu angin. Kamu sudah tahu kalau ayah terkena stroke? Tanya ibu membuka suara.
Mendengar itu aku langsung mengambil tempat untuk duduk di samping ibu. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan ibu barusan. Sebenarnya aku sangat malas untuk membicarakan ayah di rumah ini. Karena dia sudah tidak memiliki tempat di sini. Tadi Tante Maya menelepon. Dia mengatakan jika ayah sekarang di rumah sakit. Dia terkena stroke ringan, tapi karena dia juga memiliki riwayat asam lambung. Penyakitnya menjadi tambah parah. Katanya ayah juga tidak bisa berjalan lagi seperti biasa, sambung ibu sambil menatap lurus ke depan. Aku juga melakukan hal yang sama seperti ibu. Kami berdua sama-sama duduk di sini tetapi pikiran kami melayang entah kemana. Aku belum tahu kemana arah tujuan pembicaraan ibu sekarang. Tapi jika ibu menyuruhku untuk menaruh sedikit rasa peduli pada ayah, aku akan menolaknya secara tegas. Tante Maya juga bilang kalau ayah tidak bisa berbicara jelas lagi, lanjut ibu yang aku balas dengan tawa kecil. Jadi kenapa? Apa hubungannya dia sakit dengan kita? Gak ada kan, Bu? Tanyaku yang dibalas senyum kecil oleh ibu. Jangan bilang kalau ibu masih peduli sama laki-laki itu, ucapku lagi yang menatap ibu dengan serius. Aku tidak rela jika ibu kembali merawat laki-laki yang telah menyakiti kami. Tentu saja tidak, ibu sudah mati rasa pada ayah kalian. Intinya tidak ada rasa sama sekali, baik itu rasa benci ataupun rasa kasihan. Ibu hanya memberitahukan kamu, karena ibu pikir kamu belum tahu, jawab ibu yang membuat hatiku sedikit lega. Ternyata ibu bukan bermaksud untuk peduli pada laki-laki itu. Aku sudah salah sangka dengan pertanyaan ibu baru tadi. Jika wanita itu menelpon, bilang saja kita lagi liburan. Jadi kita tidak sempat untuk menjenguk suaminya. Lagi pula kami semua sudah putus hubungan, ucapku yang dibalas anggukan oleh ibu. Tapi di wajahnya tetap tersirat rasa kesedihan. Lalu apa yang membuat ibu masih sedih seperti ini? Tanyaku penasaran. Karena sepertinya ada hal yang masih belum dibicarakan oleh ibu. Tante Maya mengatakan, jika dia tidak mau mengurus ayah sendirian. Memang dia tidak menyuruh ibu untuk ke sana. Tapi dia menyuruh kalian semua untuk mengurus ayah. Ibu tidak tahu harus mengatakan ini atau tidak pada adik-adikmu, jawab ibu yang kembali membuatku hampir saja tertawa. Bu, kita sudah bahagia di sini. Kita sudah berjuang dengan susah payah membuang semua kenangan pahit yang pernah diciptakan oleh laki-laki itu. Kita juga sudah melewati masa-masa di mana kita ditinggalkan. Kita sudah bahagia sekarang, Bu. Tanpa kehadiran laki-laki itu, kita bisa hidup jauh lebih baik. Jangan pernah ada pikiran untuk membuka pintu maaf. Apalagi jika sampai menerima kembali laki-laki itu. Ingat, Bu, kita pernah hampir terusir dan tidak mempunyai tempat tinggal. Apa pernah mereka kasihan terhadap kita? Atau apa pernah ayah menghubungi kita dan menanyakan keadaan anak-anaknya? Tidak, Bu, karena mereka manusia yang paling egois. Jadi aku harap, jangan menyebut nama mereka lagi di rumah ini. Karena mereka tidak punya tempat di sini. Dan satu lagi, aku sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan balas dendamku. Jadi, Ali mohon jangan mengungkit lagi masa lalu kita. Ya, Bu, aku memeluk ibu sambil menepuk lembut punggungnya. Kami sudah terlalu jauh melangkah, tidak mungkin kami kembali hanya untuk memungut sampah. Bu, Abang, lihatlah, sepertinya Bang Lukman menjenguk ayah yang sakit di rumah sakit, ucap Salma yang tiba-tiba datang menghampiri aku dan ibu. Cepat aku melepaskan pelukan dan mengambil ponsel yang diarahkan Salma barusan. Terlihat di status WhatsApp Lukman, dia sedang berada di rumah sakit. Dari mana dia tahu jika ayah sedang mengalami stroke? Apa wanita itu juga menghubungi dia? Lalu untuk apa Lukman datang ke sana?